Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 24 Oktober ya, 2023. Kita sedang duduk santai sambil berbincang tentang segala hal, terutama tentang program-program ke depan eh, legislatif atau DPRD Pulau Taliabu di masa akan datang. Termasuk apa harapan masyarakat kepada pemerintahan yang akan datang untuk Taliabu yang lebih baik. Karena selama ini, sejak adanya pemekaran daerah, baik itu pemekaran Kabupaten Kepulauan Sula maupun Kabupaten Pulau Taliabu, kita melihat masih banyak hal yang belum dipenuhi oleh pemerintah setempat. Terutama adalah masalah infrastruktur dasar. Sementara infrastruktur dasar itu adalah penunjang utama jalannya roda ekonomi masyarakat. Nah, di tempat ini telah hadir beberapa orang aktivis pejuang dan pemerhati pembangunan di Pulau Taliabu, terutama salah seorang kandidat legislatif kita, Pak Husni Ode, yang alhamdulillah sedang hadir dan ikut duduk berbincang dengan kita saat ini. Ya, pada kesempatan ini, karena beliau yang sempat hadir, harapan kita sebenarnya legislatif lain juga sempat hadir. Dan moga-moga dari video ini, bagi para anggota legislatif yang sempat nonton, bisa nanti undang kita untuk bisa berbincang tentang Taliabu di masa akan datang dan gagasan-gagasan mereka tentang Taliabu yang lebih baik dari hari yang kemarin. Karena Islam menganjurkan kita untuk hari esok itu jauh lebih baik dari hari ini. Kalau hari esok itu sama dengan hari ini, berarti kita telah rugi. Nah, itu pesan-pesan Sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, olehnya itu kebetulan di tempat ini hadir salah seorang pejuang Taliabu, salah seorang tokoh masyarakat dan juga seorang calon legislatif pada Pilkada 2024 ini. Sehingga kita berharap dari beliau ada ide-ide cerdas, ide-ide yang bisa membawa Taliabu kepada arah yang lebih baik. Nah, kepada beliau saya silakan untuk menyampaikan apa yang bisa diutarakan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. tentu semua pertanyaan yang disampaikan kepada saya ini adalah bagian daripada bentuk di mana saya harus melakukan frekuensi terkait dengan apa yang saya niatkan untuk legislatif. Jadi bertanya tentang negeri dan kemudian Taliabu ke depan seperti apa, tentu jawabannya bahwa apa yang terjadi hari ini menurut masyarakat Pulau Taliabu atau kita semua ini tidak puas dengan apa yang disuguhkan oleh para DPR kita, pemerintah kita. Nah, intinya kalau saya pribadi, saya akan jawab bahwa pertama, jika saya ingin menuju legislatif atau ke DPR ini, salah satunya bagaimana saya butuh perubahan negeri ini. Ya, butuh perubahan. Di mana negeri ini tidak banyak kita dapat apa yang disebut dengan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang kita harapkan ini tentu butuh figur-figur atau orang-orang yang ada niat baiknya untuk kepentingan negeri. Nah, melangkah demi satu langkah untuk bagaimana berpikir tentang negeri, ini butuh energi yang sangat besar. Baik segi fisik, pemikiran, dan gagasan. Jadi kalau saya pribadi, rencana atau cita-cita saya bagaimana saya ke DPR, salah satunya saya tidak cukup puas dengan apa yang terjadi di saat ini. Niat saya bagaimana saya akan jika saya terpilih nanti, saya akan mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang bagaimana dengan kepentingan pro rakyat.
Misalnya dari segi infrastruktur, apakah itu jalan dan pembangunan lainnya, tentu butuh pengawasan. Nah, kita mengarah ke pengawasan ini tentu para calon DPR ke depan ini kan minimal harus mengetahui fungsi dan tugasnya. Jika DPR atau calon DPR yang bakal nanti terpilih yang tidak mengetahui bagaimana dia punya fungsi dan tugas, itu sama juga dengan kejadian masa lalu, dengan DPR masa lalu. Nah, harapan saya ke depan ini, di mana DPR-DPR kita yang sudah mau berakhir masa kerjanya, yakin di luar sana bahwa tentu kita atau saya yang mencalonkan diri ini hadir dari orang yang bukan dari kalangan pejabat, bukan dari orang kaya. Ya, yang jelasnya saya dari warga Marhanis atau orang kecil. Tentu seberapa jauh kepentingan rakyat Pulau Taliabu itu yang akan rasa betapa sulit dan bagaimana yang terbaiknya itu adalah masyarakat kecil. Apalagi kita hadir dari masyarakat anak tani, anak nelayan yang banyak mendapatkan masalah yang begitu banyak di luar sana. Pertama masalah pekerjaan, keterbatasan finansial dan segala macam. Nah, kalau di sana atau yang terjadi selama ini adalah DPR yang calon dari kalangan pejabat atau dari orang kaya, mereka tidak pernah rasa apa yang kita rasa saat ini. Kebanyakan mereka hanya rasa yang indah-indah, yang enak-enak saja. Tapi kita yang betul-betul dari orang kecil atau dari masyarakat tani atau nelayan ini, tentu hal ini kita sangat rasa bahwa begitu banyak sulitnya yang selama ini kita tidak dapat pelayanan yang maksimal dari pemerintahan yang ada ini. Jadi teman-teman yang ada di sekitar ini maupun yang ada di luar sana, saya hanya berniat bahwa insya Allah ke depan kita terpilih dan kemudian insya Allah kita akan bertanggung jawab dengan tugas dan fungsi kita sebagai DPR. Bagaimana kita harus belajar bagaimana dengan tugas-tugas DPR yang semestinya. Niatnya bagaimana kita bisa menciptakan Taliabu ke depan yang lebih baik. Taliabu Barat Laut yang sejajar juga sama dengan daerah lain. Tidak justru hanya kita didengar di luar sana bahwa Taliabu itu luar biasa, punya sumber daya alam yang mumpuni, tapi kita tidak dapat banyak manfaat dari semua itu. Jadi sekilas tentang apa yang saya sampaikan lewat video ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi atau lebih baik ke depan. Kita berharap Taliabu itu juga harus sama sejajar dengan daerah lain. Karena kita sangat berharap bahwa jika hari ini hanya seperti ini, tentu tidak seperti apa yang diamanahkan oleh undang-undang bahwa pemerataan itu akan ada di seluruh Indonesia. Oke, sampai sini dulu sekilas apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu adalah selayang pandang atau sebuah gagasan untuk Taliabu di masa akan datang dari salah seorang calon anggota legislatif dari salah satu partai politik ya. Ya, tidak apa-apa kita sebut nama partainya, dari Partai PDIP Perjuangan. Ya, terus melihat situasi yang ada di Pulau Taliabu dari kepemimpinan seorang yang lahir dari satu rumpun keluarga, dan itu kita ketahui bergantian dari kelompok itu, dan ini terkesan ada upaya untuk membangun sebuah dinasti politik, tapi minim prestasi. Artinya tidak sesuai apa yang disampaikan dan yang dialami oleh masyarakat. Sebagaimana yang dulu pernah mereka gaungkan di seputaran tahun 2005,
bahwa mereka akan membangun jalan lingkar keliling Pulau Taliabu, bahkan menghubungkan dua pulau, Pulau Taliabu dan Pulau Mangoli, dengan sebuah jembatan darat seperti jembatan Suramadu. Ya, dan itu juga mereka sempat gaungkan ketika mereka calon gubernur Maluku Utara. Kita tidak sebut oknumnya siapa. Saat itu mereka juga membangun isu untuk membangun jembatan Temadore, Ternate, Maitara, Tidore. Tiga pulau ya, Pulau Ternate, Pulau Maitara, Pulau Tidore itu digabung dengan satu jembatan darat. Itu sempat mereka gaungkan isu itu. Sebagaimana juga pernah mereka gaungkan di tahun 2005, dan selama 2 periode oknum tersebut jadi bupati ternyata tidak benar. Bahkan jembatan air lise antara dua kecamatan yang terbesar di Pulau Taliabu, Kecamatan Telua Barat Laut dan Kecamatan Lede, sampai hari ini jembatannya mangkrak dan tidak bisa diselesaikan. Menyikapi hal-hal seperti ini, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh para pejuang dan pemuda-pemuda Taliabu? Menurut Pak Darwin bagaimana kira-kira itu? Silakan. Di flow up Pak. Silakan. Ya, apa yang bisa disampaikan? Barangkali Pak Sabir ada yang bisa disampaikan. Di flow up. Kira-kira ada. Namanya judulnya flow up, Pak. Silakan. Di flow up, Pak. Kayaknya mau komentar bagaimana. Atau Pak Caleg bagaimana? Barangkali ada, saya ada ide-ide yang cerdas yang bisa disampaikan. Apa yang harus kita antisipasi dengan oknum-oknum seperti ini yang selalu menggaungkan cerita-cerita manis, tapi ternyata cerita itu hanya indah di telinga tapi minus pada kenyataan. Tidak sesuai antara ucapan dan fakta. Ya, oknum macam ini kalau dibiarkan terus kira-kira bagaimana? Karena sudah cukup lama masyarakat kita menderita. Dan ternyata juga masyarakat kita ini senang juga dengan cara-cara seperti itu. Toh apakah itu gangguan jiwa atau apa kira-kira itu menurut Bapak itu bagaimana? Iya, terima kasih Pak Ustadz. Jadi kalau mau dijawab juga sih, ini sebenarnya ya sekilas apa yang kita rasa ya kita jawab sesuai dengan apa yang kita miliki. Jadi mempertahankan sesuatu yang pada akhirnya tidak ada manfaatnya untuk kita dan tidak banyak memberikan kemaslahatan umat, tentu itu harus kita ada efek jerah, di mana kita harus sudah tidak ceroboh memilih untuk kedua dan ketiga kalinya. Jadi harapan kita butuh pemimpin yang tidak hanya sekedar janji atau sekedar memberikan harapan-harapan tapi tidak ada bukti-bukti nyata. Nah, pemimpin masa depan kita artinya Bupati Pulau Taliabu ke depan itu kan butuh pemikir-pemikir yang betul-betul pemimpin yang punya gagasan, ide yang pro rakyat dan kemudian terbukti. Apa yang kita alami hari ini memang kalau dibilang cukup sakit, karena kalau terus-terusan begini tentu masyarakat kita kan hanya bisa mendapatkan hal-hal sesaat tapi tidak banyak dapat hal-hal yang bermanfaat untuk jangka panjang. Jadi pentingnya kita memilih pemimpin masa depan itu yang punya gagasan, yang punya ide, ya pasti untuk gagasan maju. Tidak hanya kita monoton, kita berada di tempat saja, tapi tidak bergerak maju. Terbukti hari ini sejumlah progres yang dicanangkan oleh pemerintah kita kan semua hampir rata-rata tidak memberikan sesuatu yang terbaik. Hanya bisa dimulai tapi tidak bisa diakhiri. Jadi untuk yang kita rasakan hari ini pasti bahwa kita masih butuh sesuatu perubahan yang lebih besar lagi. Oke, begitu dulu. Nanti kita sambung lagi. Ya, oke. Jadi sebenarnya menyampaikan sesuatu yang menjadi kendala bagi masyarakat umum itu hukumnya dalam Islam, dalam agama-agama samawi yang Tuhan pernah turunkan kepada segenap umat manusia sepanjang sejarah, itu adalah hal yang wajib. Itu hal yang wajib. Ada satu
pesan ilahi dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 78-79, di mana Tuhan pernah mengutuk masyarakat zaman dahulu kala melalui lisannya Nabi Daud dan Nabiullah Isa putra Maryam. Karena masyarakat pada zaman itu melakukan kejahatan yang berlebihan. Dan salah satu faktor yang membuat mereka dikutuk itu adalah karena mereka tidak mau mencegah kejahatan itu. Kejahatan yang mereka telah lakukan itu mereka biarkan dan mereka menjadi penonton. Nah, kalau tidak salah ayatnya seperti ini. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah melaknat masyarakat di zaman dahulu, di zaman Bani Israel, melalui lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Itu diakibatkan mereka asau, berbuat kejahatan, wa kanu ya'tadun, dan kejahatan itu berlebihan. Manusia tidak bisa lepas dari kesalahan, karena manusia itu dalam sebuah hadis adalah mahallul khata' wan nisyan. Tempatnya lupa dan salah, tempatnya salah dan lupa. Tapi tidak boleh berlebihan. Ketika dia berlebihan, maka masyarakat sekitarnya harus mencegah. Karena ketika itu tidak dicegah, maka akan merugikan orang banyak. Segala perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang banyak, itu harus dicegah. Ya, terutama kalau itu merugikan orang banyak. Nah, di ayat yang ke-79 surat Al-Maidah itu, Allah mengatakan, Kanu layatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka juga tidak mencegah kejahatan yang telah mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun. Benar-benar menjijikkan perbuatan itu. Jadi membiarkan sebuah kejahatan itu, membiarkan sebuah kemungkaran, sebuah penindasan terjadi di hadapan mata kita, bahkan kita juga menjadi korbannya. Kalau itu dibiarkan, maka itu akan mengundang laknat Tuhan. Memang Tuhan tidak langsung melaknat, tapi laknat itu terjadi melalui lisannya orang-orang saleh di tempat itu. Jadi kalau ada orang-orang saleh di tempat itu yang mengutuk masyarakat di tempat itu bisa terjadi. Apa yang terjadi di masa lalu, di zaman para nabi, tidak menutup kemungkinan terjadi di masa-masa sebelumnya. Jadi Al-Quran itu menyampaikan bahasa itu sifatnya simbolis. Artinya, kalau dia menyebut nama Fir'aun, berarti Fir'aun itu ada di sebuah tempat. Ada disebut di mana-mana. Di segala zaman. Kalau dia menyebut seorang nabi yang berjuang, maka ada pejuang di mana-mana. Ada martir. Ada mujahid. Ada orang-orang yang mau berkorban di sepanjang zaman. Tidak peduli apa agamanya. Bahkan agama yang benar adalah agama yang berjuang untuk kemaslahatan hidup umat manusia. Walaupun tidak berwajah seperti agamawan yang sebagaimana kita saksikan setiap hari. Karena terkadang juga ada orang yang wajahnya agamawan, tapi dia bekerjasama dengan penguasa yang zalim itu. Banyak terjadi. Sepanjang sejarah juga ada nama Bal'am di zaman Fir'aun. Ada namanya pengusaha-pengusaha elit yang bernama Qarun. Itu simbol-simbol yang diceritakan dalam Al-Quran dan ada di setiap zaman. Sebagai pemuda yang ingin memperjuangkan Taliabo ke arah yang lebih baik, ya pasti kita akan berkorban dan berteriak melihat kenyataan itu. Itu ciri-ciri para nabi. Para nabi itu bukan saja orang yang mendapatkan wahyu, tapi orang soleh yang berjuang demi kemaslahatan hidup umat manusia, itu sama dengan para nabi, membawa misi kenabian. Makanya jumlah para nabi itu sulit diprediksi. Nabi itu kan artinya pembawa berita, pembawa kabar. Orang kalau tidak mau bawa kabar bukan nabi dia. Kalau semuanya diam, pasif, ya apa bedanya manusia dengan pohon? Kalau pasif, ya nabi adalah orang yang memberikan kabar baik dan kabar buruk. Seperti itu. Manusia yang berikan kabar baik dan kabar buruk tentang kondisi kehidupan umat manusia, itu adalah pelaksana tugas kenabian. Ya, jadi sebagai pemuda kita harus gayung bersambut dalam menyelesaikan kondisi-kondisi di daerah kita secara khusus maupun bangsa kita secara umum, negara. Karena
ke depan ini, di beberapa bulan ke depan kita menghadapi pesta demokrasi pemilihan presiden. Pemilihan presiden. Ya, kita tidak perlu menyebut nama presiden yang kita inginkan, tapi gagasan-gagasan yang ada pada mereka, para calon itu, ya itu perlu kita diskusikan tentang bagaimana pemberantasan kemungkaran yang namanya korupsi ini. Iya, Kak. Siapakah capres yang benar-benar ingin memberantas korupsi? Iya kan? Nah, saya lebih cenderung kepada pribadi yang benar-benar mau mengadakan pemberantasan korupsi dengan menggunakan 3 hal. 1, pembuktian terbalik. Jadi total asetnya si pejabat itu harus diperlihatkan. Iya, betul-betul diperlihatkan. Dan kalau dia sembunyikan itu harus disanksi kalau dia sembunyikan, kalau dia punya aset yang disembunyikan. Nah, kedua, kalau ternyata dia tidak bisa membuktikan dengan cara yang benar bahwa ternyata dia mendapatkan harta dengan cara yang benar, ada harta yang diperoleh dengan cara-cara korupsi, maka konsekuensinya harus hukuman mati. Ya, saya setuju kalau ada capres yang hukum mati semua koruptor dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jangan ada sisa, kasih rata. Iya, negeri kita, Indonesia, adalah sebuah negara yang lahir dengan perjuangan berdarah. Banyak leluhur bangsa ini yang mati, terbantai, terpanggang, dirampok, diperkosa nenek moyang bangsa Indonesia demi sebuah kemerdekaan. Dan setelah Indonesia merdeka, ada oknum-oknum yang mengambil manfaat dari kemerdekaan itu, memperkaya dirinya dan membiarkan anak cucu para pejuang itu hidup dalam penderitaan. Ini tidak bisa ditoleransi. Di zaman perjuangan, para pengkhianat itu dibantai, dibunuh, Pak, dihukum mati. Kenapa setelah kita merdeka ada oknum-oknum yang tepuk dada bahwa saya punya jasa ini, padahal dia digaji. Mengaku dia berjasa di sini. Kalau dia seorang pejabat, dia kan digaji. Semua kerjanya itu ada tugas. Tidak ada jasa, Pak. Tidak ada jasa. Dia jadi dibayar. Dia dibayar per bulan. Bahkan dia ada tunjangan, ada uang perjalanan, ada segala rupa macam, ada uang rumah tangga, ada rutin kantor, dan lain sebagainya. Miliaran uang habis untuk hal itu lagi. Sementara rakyat hanya bisa membayar pajak dan merasakan penderitaan dari ulah mereka para koruptor itu. Makanya koruptor harus dihukum mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, seluruh aset koruptor itu wajib dirampas. Dimiskinkan, karena koruptor itu, Pak, sekarang dia sengaja korupsi. Sengaja dia korupsi. Dia ambil, pokoknya dia manfaatkan, dia ambil uang sebanyak mungkin, dia sembunyi terserah di mana dia mau. Ya. Apa yang dia inginkan dari tindakan itu? Kalau suatu saat dia ditemukan, dia akan dipenjara. Andai kata dia ditemukan, dia dipenjara. Tapi untuk supaya dia jangan ditemukan, dia menggunakan berbagai macam cara. Termasuk membayar para penegak hukum. Termasuk menggunakan pengacara-pengacara mahal di persidangan. Ya. Kalau ternyata dia dipenjara, ya kan, maka total aset itu jadi milik dia. Karena sudah dibayar dengan penjara tadi. Maka seluruh hasil perampokan, hasil korupsi itu mutlak jadi miliknya, Pak. Karena kita tidak punya undang-undang perampasan aset. Makanya kita harus mendukung capres yang benar-benar mau merampas itu. Entah dia mendesak DPR membuat undang-undang, ataukah dia mengeluarkan perpu. Atau apa namanya. Ya, supaya ada legalitas hukum untuk memberantas koruptor dengan menggunakan 3 cara tadi, yaitu pembuktian terbalik, hukuman mati, dan perampasan aset. Saya tidak perlu sebut siapa kandidatnya seperti itu, tapi kalau ada di antara calon presiden itu yang kita dukung. Kalau menurut saya, menurut bapak-bapak sekalian terserah mana juga. Ini diskusi-diskusi santai ini. Iya. Kira-kira siapa yang punya gagasan lagi tentang bagaimana Taliabo ataukah tentang? Tidak mesti ini kan. Hah? Mesti arahkan kamera. Oh, boleh, silakan. Tidak perlu arahkan kamera. Biar arahkan kamera. Jadi saya punya pertanyaan untuk para
masih bakal ini. Masih bakal toh. Jadi ada pepatah yang mengatakan begini, di dalam sistem yang buruk orang baik pun akan jadi buruk. Di dalam sistem yang baik orang jahat pun akan jadi baik. Bahasanya Pak Yusri. Ya. Jadi saya punya pertanyaan ke abang ini, bagaimana misalnya ketika abang sudah berada di legislatif, terus ini faktanya di dalam di antara teman-teman legislatif ini itu terbangun sebuah sistem yang buruk di dalam DPR kita misalnya ke depan. Artinya Bapak ini kan punya komitmen itu, bagaimana memperjuangkan kesejahteraan rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat. Jadi bagaimana misalnya kalau setelah Bapak berada di dalam DPR, sistem yang ada di dalam itu buruk, apakah ini kan kondisinya sepertinya abang nanti ini akan dipaksakan untuk mengikuti sistem buruk yang ada di dalamnya. Itu bagaimana komitmennya untuk menjaga itu supaya tetap komitmennya adalah memperjuangkan kepentingan rakyat. Kira-kira bagaimana, Pak? Ya, oke. Terima kasih banyak terkait dengan pertanyaan bagaimana nanti suatu saat jika saya di posisi DPR dan kemudian di dalam itu lingkungannya buruk, kan seperti itu. Jadi memang ada beberapa pepatah tadi yang disebut itu bahwa jika kita berada di lingkungan yang buruk, kita juga turut buruk. Dan kemudian jika kita berada di lingkungan yang baik, kita ikut baik. Oke lah, kita pilih bahwa jika di posisi yang buruk. Ya, misalnya. Misalnya ya. Jadi kalau di posisi yang buruk, pertama yang saya utarakan di video pertama tadi itu bahwa saya kan tentu berkomitmen dengan fungsi dan tugasnya DPR dulu, itu dulu. Ya, fungsi pengawasannya tentu saya tidak paham tentang buruknya itu, tapi ya, yang jelas secara kedekatan emosional saya akan melihat bahwa mungkin kata buruk ini berarti sistem pemerintahan atau lingkungan DPR-nya sudah tidak baik. Seperti itu mungkin kejelasannya. Kata tidak baik ini berarti otomatis semua kegiatan yang ada di situ tidak pro rakyat. Tidak berkontribusi terhadap kepentingan rakyat. Saya kan sudah sering cerita di teman-teman dari beberapa waktu lalu bahwa saya ini orang yang serba punya banyak keterbatasan. Tapi dengan keyakinan bahwa saya ke DPR ini bahwa dengan keadaan saya di luar sini, saya hidup dengan jadi nelayan bisa, hidup dengan jadi petani bisa. Sebagai DPR ini adalah kerja-kerja tambahan untuk bagaimana kepentingan masa depan dan kemudian kepentingan orang banyak. Itu pertama itu untuk kepentingan orang banyak. Nah, kalau di sana kemudian saya misalnya seorang diri yang akan mempertahankan legalitas, menyuarakan kepentingan orang banyak, mempertahankan legalitas DPR yang sebenarnya saya tidak bisa lakukan dengan sendirinya saya. Tentu saya akan sampaikan ke masyarakat luas bahwa di dalam sana memang tidak ada tempatnya saya. Kira-kira menurut warga atau masyarakat seperti apa itu misalnya? Kalaupun iya, saya minta solusi. Iya, kalaupun pada akhirnya juga itu tidak bisa, kenapa saya tidak keluar dari tempat yang tidak bersih itu? Kan begitu, Pak. Kan DPR ini kan bukan tempat orang mengais rezeki atau untuk orang mau kaya di situ, bukan. Kalau saya, Pak. Kalau orang mau cari kekayaan atau mau cari kelebihan, bukan di DPR, bukan di pemerintahan, Pak. Harus berbisnis atau kerja lain di luar sana. Saya ke situ, ke rencana ke DPR ini bukan mau cari kekayaan di sana, bukan. Semata-mata saya ingin mengabdi di usia-usia yang seperti saya ini cukup matang ya. Usia 50 tahun sekian ini kan cukup matang. Paling tidak di usia yang ada ini saya ingin mengabdikan saya punya usia ini ke hal-hal yang lebih baik, yang positif. Itu insya Allah. Insya Allah. Karena lagi-lagi saya mau bilang bahwa di DPR itu bukan satu-satunya tempat untuk mencari rezeki atau mencari kelebihan.
Bahkan itulah pekerjaan yang sangat beresiko bagi saya. Bagaimana saya harus mempertahankan, memperjuangkan kepentingan orang banyak demi kemaslahatan umat. Dan selama ini kita juga seringkali duduk di para-para, seringkali berinteraksi dengan pemerintah, bagaimana dengan kepentingan orang banyak. Tapi tidak banyak dilihat. Nah, kita berharap bahwa mudah-mudahan saya juga sampai ke sana, saya ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di dalam. Gitu. Apa yang terjadi di DPR itu. Kenapa justru hak-hak rakyat, kepentingan publik yang selama ini justru jadi tanggung jawabnya pemerintah, dan kemudian fungsi-fungsi DPR itu harus dia jalan, kenapa hari ini tidak jalan? Ini yang membuat saya tertarik ke DPR itu. Tapi saya lagi-lagi mau bilang bahwa di DPR itu bukan satu-satunya tempat mengais rezeki, bukan. Kalau menurut saya bukan. Bukan di situ tempatnya. Kalau pada akhirnya di sana itulah tempat mengais rezeki atau mencari kelebihan, bukan di situ, di luar sana. Mungkin kita jadi petani yang benar, mungkin kita jadi pebisnis yang benar, atau jadi pengusaha yang benar. Jadi kalau saya di sana itu insya Allah saya akan mempertaruhkan kemampuan sesuai dengan tupoksi saya sebagai DPR, memperjuangkan aspirasi untuk kepentingan rakyat. Itu yang paling penting. Saya mau bilang bukan yang lain, bukan. Dan kalau pada akhirnya seperti yang dirisaukan atau diragukan oleh teman-teman di luar sana bahwa jika saya di dalam itu mungkin saya di posisi di lingkungan yang buruk, saya akan buruk. Itu insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Insya Allah. Karena pada akhirnya kalau saya tidak bisa dan kemudian memperjuangkan kepentingan orang banyak dan kemudian tanggung jawab saya sebagai DPR, saya akan keluar. Makanya saya bilang, tempat itu bukan tempatnya saya. Ingat teman-teman, bahwa ini bukan saya bicara hanya sekedar bicara doang. Apa sih itu gaji DPR? Bagaimana itu DPR? Saya akan cari uang di luar jika pada akhirnya itu menurut saya sulit karena orang bilang bahwa cari uang di DPR. Makanya saya bilang bahwa di DPR itu bukan satu-satunya tempat orang mengais rezeki. Tapi di sana adalah tempat orang bagaimana mengadu gagasan untuk kepentingan orang banyak. Oke dulu, kayaknya begitu dulu Pak Guru ya. Bisa berkomentar. Tidak. Nanti sebentar lagi. Siapa saja bisa menjawab. Ya. Ini zona bebas. Moderakan kan? Kayaknya cukup gitu. Suara saja Pak Ustaz. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Abang Jul, Ustadz Jul. Dengan channelnya ini kita bisa berkontribusi, memberikan saran dan masukan. Kita dukung terus channelnya. Bukan kita kejar 1 juta views, tapi informasi apa saja yang bisa bermanfaat untuk kita. Terkait dengan podcast pada malam hari ini, menarik sekali. Kebetulan hari ini kita di tengah-tengah kita ada calon bacalek yang insya Allah beliau ada di caleg dari Talebo Barat Laut yang akan mengantarkan insya Allah kalau terpilih keterwakilan hal apa saja yang akan disampaikan akan menjadi keterwakilannya Talebo Barat Laut. Berkaca dari beberapa aksi yang kita perjuangkan terkait dengan jalan atau kepentingan umum, kita sebut saja singkatnya seperti itu, ada kesimpulan seperti itu. Kami dan teman-teman sekalian ini terlibat dalam kegiatan dimaksud. Tetapi yang kami temui di DPR itu terkadang ada kayak ini sesuatu yang kayak itu pertanyaan balik ke kita. Ya, seharusnya mereka itu menampung aspirasi, tapi pada kenyataannya mereka itu menunggu atau kerjanya di belakang meja. Ya, kayak contoh kemarin di sini terkait dengan jalan yang sering Bang Jul sering soroti, itu sepertinya mereka di DPR sana malah balik tanya, datanya ada atau tidak. Yang sebenarnya data itu sudah harus ada pada mereka.
besaran anggarannya, volume pekerjaan seperti apa, itu seharusnya mereka sudah tahu. Artinya DPR ini bukan orang yang tidak tahu, minimal persetujuan anggaran itu mereka yang harus ketok palunya seperti itu. Tapi kenyataannya tidak. Jadi anggap saja bahwa yang pekerjaan kemarin itu DPR itu punya PR yang insya Allah akan dikerjakan untuk DPR yang akan berikutnya. Insya Allah calon DPR berikutnya. Jadi pertanyaan saya adalah apakah akan seperti itu atau ada gerak maju dari DPR yang baru? Misalnya DPR-nya turun ke wilayah kerjanya jika terpilih, insya Allah jika terpilih, wilayah kerjanya untuk menampung aspirasi dalam bentuk reses, atau mungkin ada metode-metode yang lain untuk menampung aspirasi rakyat. Karena jujur saja kemarin itu ada bahasa-bahasa di DPR itu, mana DPR kamu, dalam artian nama di wilayah kamu. Seolah-olah DPR itu bukan perwakilan kita, kayak perwakilan kelompok. Jadi isu itu, info-info seperti ini, ada pertanyaan lanjutan kepada DPR yang baru ini, insya Allah yang kebaru ini, apakah akan sama atau ada gerak yang maju atau metode-metode yang baru. Jadi pada kesempatan ini saya berikan pertanyaan ini, sekiranya bisa dibagilah, kira-kira jangan sampai sama juga dengan yang ada. Terima kasih. Itu saja mungkin yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini belum ini. Baru aja rencana bacalek sudah dihajar ini, Artinya muatan iya. Jadi ini muatan inilah yang memang sebenarnya ini sangat berdosa lah teman-teman DPR yang udah menjalankan tugas DPR-nya kurang lebih 5 tahun, 10 tahun. Yang pada akhirnya beban dan tanggung jawab ini justru kita yang baru bacalek yang diserang ini. Ini. Jadi teman-teman di luar sana yang sudah duduk, yang udah duduk di kursi panas itu, ini saya sudah dapat dia punya resiko bahwa punya kerja ini. Jadi luar biasa ini. Jadi iya, jadi bapak-bapak di sana yang asik duduk mesra di sana, tapi saya di luar sini yang kena getahnya nih. Iya. Baru caleg. Iya, jadi tentu kalau tahu-tahu bahwa hanya menambah luka, ngapain mau masuk jadi berdarah-darah ulang. Iya, jadi mau berdarah-darah ulang. Iya, yakin dan percaya bahwa hari ini saya ada niatan ke DPR ini bukan berarti saya ingin mencederai tugas dan wewenang saya sebagai DPR. Itu dulu. Saya tidak mau mencederai itu. Yakin bahwa jika saya terpilih nanti, tentu teman-teman adalah bagian daripada orang-orang yang akan memberikan saya nasihat dan kemudian banyak hal untuk lebih baik. Dan dari hal-hal yang kita sudah diskusikan selama ini, bagaimana Taliabu ke depan lebih baik, itu jadi pegangan saya. Kemudian kalau ada sebagian teman-teman yang masih ragu, ya kita kan baru bacalek. Jika pada akhirnya saya sudah duduk, itulah yang akan saya lakukan apa yang semestinya yang jadi tugas saya. Gitu. Jadi kalau pertanyaan tadi yang disampaikan oleh beliau bahwa takutnya akan lebih parah lagi dari yang ada ini, tentu insya Allah tidak, Pak. Kita akan berjuang maksimal, bahwa selama ini kita kan sangat prihatin dengan keadaan negeri kita. Kita selalu bersuara di mikrofon dan kemudian hearing di DPR segala macam. Tentu jawabannya juga tidak seperti apa yang kita bayangkan. Semua nihil. Nah, untuk mengetahui secara dekat apa yang sebenarnya terjadi di dalam, tentu insya Allah saya rencana ini untuk maju ke DPR, salah satunya itu untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam. Kalau pada akhirnya di dalam itu justru menurut teman-teman meragukan saya untuk jadi bunglon, dalam arti jika saya kemarin putih sampai di dalam hitam, saya tidak akan pernah seperti itu. Karena hari ini saya diajak untuk
berada di posisi rekam digital ini, jejak digital ini, tentu ini akan tidak terhapus, Pak. Ini akan jadi momen yang menurut saya sulit dilupakan. Apalagi teman-teman di luar sana mungkin kalau buka di channel ini kan seru. Baru kita mau bacalik kita sudah diserang, apalagi kita sudah ada di dalam. Jadi intinya insya Allah ada nanti pembeda, Pak. Jika kita atau saya nanti duduk, tentu saya akan ingin memberikan warna baru di DPR itu, bahwa fungsi dan kewenangan dan tugas saya itu betul-betul jalan sebagai DPR yang semestinya. Ada beberapa item yang jadi tugasnya DPR, salah satunya pengawasan, ya itu intinya itu. Tapi lagi-lagi saya mau bilang bahwa kita bukan pengguna anggaran, itu dulu. Ya tentu pengguna anggaran itu ya Bapak Raja ya, Bapak Raja. Tanda kutip itu Bapak Raja. Iya, insya Allah pengesahannya ada di DPR. Iya di DPR. Jadi pengesahan itu insya Allah kalau tidak pro rakyat tentu kita tidak akan sahkan itu anggaran. Insya Allah ke depan begitu. Jadi yakin bahwa kalau kita jadi DPR nanti suatu saat, semua tugas dan kewenangan yang ada di punggung kita itu tentu semuanya untuk rakyat. Ya. Dan kenapa saya bilang demikian, kita ini hadir dari rakyat kecil dan kemudian terpulang juga untuk rakyat. Insya Allah. Demikian dulu Pak, kalau boleh ditambah. Iya. Okay. Jadi perlu diketahui bahwa penguasa anggaran setiap daerah itu adalah top leader pemimpin di daerah itu. Kalau dia adalah kabupaten, maka penguasa anggarannya bupatinya. Kalau dia adalah kota madya, maka penguasa anggarannya adalah wali kota. Jadi maju mundurnya sebuah daerah itu sebenarnya tergantung pemimpinnya. Kalau kabupatennya bupati, kalau kota madya wali kota. Ini juga hasil diskusi saya dengan salah seorang pejabat di kabupaten tetangga kita yang sudah cukup maju. Boleh mengatakan bahwa maju mundurnya sebuah daerah itu tergantung pemimpinnya, tergantung bupatinya. Iya. Jadi seringkali memang ada bahasa mengatakan, wah kenapa tidak salahkan DPR? DPR itu fungsinya hanya tukang menyepakati atau melegislasi. Kan legislasi itu tukang sepakat, tukang setuju. Iya kan? Hanya tukang setuju atau tidak setuju, dilegislasi atau tidak dilegislasi. Iya. Kemudian mengawasi. Ya, ada lagi satu fungsi anggaran yang membahas tentang anggaran-anggaran, fungsi budgeting ya, atau bagaimana itu namanya itu. Ya, DPR yang paling tahu itu. Iya. Nah, seperti itu. Ya, cuma sebagai jabatan politik yang jelas DPR juga punya ide-ide untuk bagaimana memajukan sebuah daerah. Seperti itu. Dalam fungsinya sebagai pengawas, sebagai legislator, dan sebagai yang membahas anggaran ya, seperti itu. Nah, olehnya itu di channel ini diharapkan kepada legislatif yang lain juga bisa hadir bergabung dalam berdiskusi dan menyampaikan gagasan-gagasan tentang daerah kita di masa akan datang. Seperti itu. Karena selama ini nampaknya dewan kita ini tidak ada ruang komunikasi dengan masyarakat luas. Terkesan si legislatif itu hanya menjadi legislatif untuk teman-temannya yang terdekat. Iya. Bukan legislatif untuk semua masyarakat. Ya, saya lihat juga ada beberapa oknum bupati seperti itu. Ketika dia jadi bupati, dia bupati untuk tim suksesnya, bukan bupati untuk semua orang. Iya. Saya tidak sebut namanya ya, tidak sebut nama kabupatennya, tidak sebut nama oknumnya, tapi ada jiwa-jiwa seperti itu yang terjadi di mana-mana banyak. Paling tidak di Kabupaten Impian. Nah, di kabupaten entah anta baranta ini ya sering terjadi itu. Dan kita sudah mafhum itu untuk wilayah di sekitar kita. Ya, saya pernah mampir di sebuah kabupaten tetangga. Ya, dan saya diskusi-diskusi dengan beberapa orang di sana. Nah, itu mereka ternyata berbeda dengan kita. Jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Daerahnya begitu maju dengan anggaran daerah itu. Nah, saat ini karena kita tidak bisa membangun dengan anggaran kita, bahkan anggaran kita ini minus
bahkan dengan minusnya itu harus berutang di Bank BPD, maka alhamdulillah karena serba berantakan begitu, pemerintah pusat ambil alih pembangunan infrastruktur jalan. Yang sekarang sudah dikerjakan di ruas Bobong Keramat. Nah, dengar kabar juga di Tikong Todoli. Ya moga-moga keliling Pulau Taliabu segera dikerjakan oleh pemerintah pusat. Nah, seperti itu. Nah, jadi kepada caleg-caleg yang lain atau sahabat-sahabat dari pemuda-pemuda Taliabu atau siapa saja ingin berpartisipasi dalam forum diskusi ini, bisa hubungi kita atau silakan datang dan kita berdiskusi. Terserah dijadwalkan kapan saja, di mana saja. Asal bisa dijangkau ya, jangan juga jauh dari tempat kita duduk-duduk ini. Kalau bisa di Galampa yang ada ini. Atau di sekitar sini ya, di seputaran desa Onemai, Salati, Gele. Ya, Beringin Jaya juga bisa, dekat-dekat. Kasango juga bisa kalau siang hari ya. Dan bakar-bakar ikan. Iya, bisa. Jadi semua caleg-caleg yang mau ingin berpartisipasi dalam forum diskusi di channel ini ya bisa mampir dan bisa mengirim kabarnya melalui komentar di kolom komentar. Silakan berkomentar. Bebas, itu ruang komentarnya terbuka untuk umum. Ya. Jadi mungkin sekian dulu yang kita bisa diskusikan di malam ini. Nanti kita sambung lagi di malam berikutnya. Ya, atau di part berikutnya. Sekian, assalamualaikum. Oh ya, masih ada tamu, silakan. Saya bicara partai yang kamu nganu. Ini teman-teman itu syukur alhamdulillah kalian sudah kasih kami solusi. Ke depannya mari kita duduk bersama. Apabila caleg PDIP yang memang ada yang duduk di DPR, termasuk salah satu kecamatan Tali Barat Laut, dan itu siap menampung aspirasi. Dan itu partai PDIP Perjuangan itu sebenarnya partainya masyarakat, partainya rakyat kecil, siap menampung aspirasi. Apabila DPR itu dari partai itu dia tidak menampung aspirasi masyarakat dan dia tidak perjuangkan, maka partai juga punya tindakan. Dan kebalikan, apabila DPR itu sudah bertindak, baru ketua di atas mengambil tindakan yang lain, maka itu kita akan lawan. Karena yang terjadi hal sekarang, ada DPR dari partai PDIP Perjuangan yang duduk di kursi, mereka tidak pernah berpikir hal itu. Mereka cuma mempentingkan dong punya pribadi sendiri, memperbesar dong punya perut. Kasihan masyarakat yang sudah menyumbangkan suara. Bertentangan dengan instruksi ketua umum. Ketua umum itu tidak pernah memperhatikan atau mementingkan, dia itu banyak uang, dia itu punya kapasitas. Tidak. Dia demi negeri ini, dia berjuang. Contoh kayak Pilpres ini. Wakil itu dia mau ambil siapapun yang banyak uang jadi. Tapi kenapa diambil Mahfud MD? Salah satu yang diperhatikan itu adalah birokrasi hukum. Karena Mahfud ini sudah dipikirkan oleh Ibu Mega sebagai ketua umum, kematangan bagian hukum. Karena sudah habis jabatan dia duduki. Pernah ketua MK. Jadi saya kalau kita bicara 3 kandidat ini, nanti kita lihat di debat seperti apa. Jadi itu tanggapan saya. Saya bersyukur alhamdulillah teman-teman di Kecamatan Tali Barat Laut ada kepentingan sesuatu, mari kita diskusi bersama. Kami sebagai kader, kami siap menerima aspirasi, siap duduk diskusi bersama masalah khusus Kecamatan Tali Barat ke depan. Insya Allah kami siap. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi, jadi sementara seperti dulu kajian kita dalam channel ini. Nanti kalau ada yang komen silakan komen.
Yang ingin bergabung nanti silakan tentukan tempat dan kita akan menuju ke sana. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.